Pak. Dukcapil Kuningan itu bukan pemasok PAD. Oh, ya. Memacok PAD. Ya, memasok PAD. Bukan Bukan pemasok. pemasok. Oh, Jadi iya. tidak ada target berapa harus mencapai ini karena memang pelayanannya semua gratis. Kepentingan. Kalau kalau KTP ODGJ ada ciri khusus nggak sih Pak? Jadi sarana prasarana yang kami gunakan sekarang komputer itu mayoritas produk tahun 2012. Oh ya. Kiriman dari pusat. Oh. Dan kalau hasil BPK juga di Sucapil nggak ada temuan ya, bersih ya, nggak TGR atau apa gitu nggak? Alhamdulillah enggak, karena memang nggak ada anggarannya Pak. Nggak ada anggarannya, jadi BPK juga pusing nek ya. Tapi sanajan eueuh duit, kita kudu bisa. Sabisa-bisa, bahkan terakhir bahasana sabubuk. Nah, ini Pak Sekda Jawa Barat nih menekankan. Pak Sekda Jawa Barat. Iya, Sekda Jawa Barat. Tapi kan ada orang yang berkuar, tapi gitu. Ya itu kan di luar lobang konten, tapi yo ya, Pak ribut nawae. Kita nggak pernah. Assalamualaikum Pak Kadis, Pak Yudi Nugraha nih, Pak Kadis Dukcapil yang saya dengar kemarin ternyata penghargaannya terus-terusan gitu kan ya. Ini kira-kira rahasianya apa nih Pak Kadis nih? Kemarin ada penilaian dari lembaga survei Jamparing, ya. Itu posisi teratas pertama. Terus penghargaan juga dari Provinsi Jabar, bahkan dekat-dekat yang terbaru dari Kemendagri ya. Nah itu Pak, barangkali terkadang kan masyarakat menilai pelayanan KTP, pelayanan KK itu yang jelek-jeleknya aja lah gitu kan Pak. Sementara untuk yang bagus-bagusnya terkadang memang masyarakat juga tidak bisa disalahkan karena tidak terlalu memahami apa sih penghargaannya, kinerja yang seperti apa sih sehingga mendapatkan anugerah tersebut. Nah barangkali itu bisa dijelaskan nih Pak Kadis, mumpung kita bisa bersilaturahmi sekarang Pak. Terima kasih Pak Deden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Memang apa tadi yang disampaikan oleh Pak Deden bahwa Disdukcapil Kabupaten Kuningan alhamdulillah sejak bulan Februari kemarin sampai dengan bulan Juni hari ini penghargaannya mengalir. Bahkan yang sangat spesial mungkin di bulan Mei. Bulan Mei kemarin itu kami memperoleh penghargaan jumlahnya 7 penghargaan 1 bulan. Jadi alhamdulillah penghargaan ini merupakan apresiasi dari masyarakat itu kepada kinerja Disdukcapil Kabupaten Kuningan. Memang benar 7 dari berbagai lembaga dan organisasi atau instansi yang ada di Jawa Barat. Dan yang terakhir di bulan Juni kemarin yaitu tadi penilaian kinerja Kepala Disdukcapil dari Kementerian Dalam Negeri. Kuningan memperoleh nilai 90, kategorinya sangat baik. Dan yang membanggakan hanya ada 67 kabupaten kota se-Indonesia yang memperoleh nilai 90. Sementara jumlah kabupaten kota se-Indonesia itu jumlahnya 541. Jadi 67 ya termasuk papan atas lah. Papan atas. Dan ini semua juga bukan hanya kinerja rekan-rekan kami di Dukcapil, tapi ini juga dukungan dari semua pihak, dari pimpinan, Pak Bupati, Wakil Bupati, Pak Sekda, dari rekan-rekan kerja, OPD, kemudian juga dari pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan terutama adalah para pemohon. Karena penilaian-penilaian yang disampaikan oleh beberapa pihak tadi itu tidak lepas dari wawancara dengan para pemohon yang datang di Dukcapil. Bagaimana tingkat
kecepatan, bagaimana kemudahan, bagaimana kepuasan masyarakat itu sendiri. Jadi penilaian itu dari berbagai pihak itu. Jadi tidak hanya Dukcapilnya, tapi juga termasuk masyarakat yang masyarakatnya dimintai keterangan bagaimana kecepatannya, kemudahannya, pembayarannya, apakah ada pungli dan lain sebagainya. Jadi kita memang berdasarkan undang-undang pasal 79 bahwa seluruh pelayanan di Dukcapil itu gratis, memang benar-benar gratis. Kami jamin itu karena memang undang-undang. Jadi KTP, KK, semuanya, semua KTP, gratis. AK, KIA, akta kematian, akta kelahiran, surat pindah, keterangan warga negara asing dan lain sebagainya itu semua gratis. Tidak ada pungutan. Gratis dan cepat gitu maksudnya. Cepat. Kami punya tagline di kepemimpinan Pak Bupati dan Wakil Bupati saat ini. Kami mengambil tagline 1 jam saja. Jadi insya Allah ketika masyarakat itu sudah di hadapan petugas loket, 1 jam selesai. 1 jam saja gitu. Ya, 1 jam saja. 1 jam selesai. Ya, selesai. Tapi ketika sudah di hadapan petugas loket. Bukan berarti datang menunggu, enggak. Karena kan loket kami ada 14, Pak, di sini. Ada 14 loket. Jadi ketika ada berpasangan, ya 14 itu 1 jam selesai. 14, 1 jam selesai. Ya, paling ini. Dan yang tercepat ya cetak ulang KTP. 5 menit lah insya Allah ya. Cetak ulang KTP. Ketika KTP-nya hilang, KTP-nya rusak, itu 5 menit selesai. Tapi kalau yang KTP baru barangkali. KTP baru, nah ini untuk masyarakat, ini mohon dimaklumi. Ya. Bahwa perekaman KTP ini memerlukan izin dari pusat. Kalau misalnya perekamannya jam 8 sampai dengan jam 9, insya Allah dijamin hari itu selesai. Tapi jika perekamannya lewat jam 9, ini maksimal harus menunggu 1 kali 24 jam. Makanya daripada punten tidak pasti, kami seringkali meminta si penduduk itu pulang dulu, kemudian besok hari datang. Ambil. Tapi juga tidak seperti itu sebenarnya, karena ketika kami cek per 1 jam, perizinannya itu ada KTP yang dicetak yang direkam jam 9, jam 10 sudah bisa cetak. Tapi kan karena tadi menjaga ketidakpastian, menunggu terlalu lama, kami pulangkan saja untuk bisa kembali besok hari supaya dijamin kalau esok hari datang ya tinggal ngambil saja gitu. Itu emang kenapa, Pak? Karena apa? Karena memang ini sistemnya kita menggunakan SIAK terpusat, Pak Deden. Jadi SIAK terpusat, Sistem Informasi Administrasi Kependudukan terpusat, servernya ada di pusat. Jadi kami tidak memiliki server di Kuningan. Jadi ke sana ketika perekaman itu kan datanya harus divalidasi, verifikasi. Jadi itu membutuhkan waktu. Karena pembuat KTP baru ya. Ya, pembuat KTP baru. Kalau misalnya cetak ulang karena hilang atau rusak, kan datanya sudah ada di server, jadi tinggal narik saja, tinggal cetak saja, tidak. Kenapa cuman sampai jam 9 gitu kan, Pak? Ini karena kan se-Indonesia. Jadi se-Indonesia itu kan puntennya pelayanan waktu sama, jadi kemampuan servernya semakin siang itu kan makin banyak orang yang mau minta pelayanan. Iya. Di Dukcapil Kuningan aja per hari berdasarkan laporan itu ada sekitar 1.300 sampai 1.900 per hari yang mengajukan KTP. Dokumen macam-macam ya, KTP, KK, akta itu per hari itu jumlahnya di antara 1.300 sampai 1.900. Wah, luar biasa. Iya. Makanya nggak pernah WFH ya, Pak? Enggak. Dukcapil dikecualikan. Jadi pegawai Dukcapil itu dikecualikan, tidak punya WFH, tidak punya hari libur, tidak ada tambahan tunjangan. Wah. Jadi hari libur, contoh kemarin yang terakhir libur nasional, hari kenaikan Yesus Kristus tanggal 14 Maret, kita harus masuk, Pak, harus memberikan pelayanan. Makanya kita buka pelayanan khusus di hari libur nasional dan cuti bersama itu. Bahkan hari Minggu juga suka hari Minggu ada Car Free Day, ada Wakuncan, kemudian ada juga yang Paduka, yang menikah di hari Sabtu Minggu kita memberikan pelayanan Paduka. Jadi ya semaksimal mungkin lah insya Allah. Dan karena tagline pusat itu Adminduk Prima, kemudian dilanjutkan dengan membahagiakan masyarakat, jadi kita sampai
upaya kita atau pekerjaan kita jangan sampai mengecewakan. Jadi di hari Sabtu, di hari Minggu juga kita tetap melakukan Luar kegiatan biasa. walaupun khusus. Contoh paduka di hari Minggu, Sabtu, Minggu yang nikah ya kita layani gitu. Itu langsung keluar, Pak? Langsung hari itu dicetak, langsung dicetak kita serahkan. Jadi di paduka itu kan pelayanan administrasi kependudukan usai perkawinan. Ya. Setelah akad nikah, setelah perkawinan itu pasangan nikah itu tidak hanya menerima buku nikah, tapi langsung kita dokumen KK-nya dan KTP-nya dikeluarkan dengan status baru kawin. Jadi mereka bisa langsung bulan madu tanpa harus berpikir lagi dokumen kependudukannya. Iya. Di hotel mana surat nikahnya itu gitu kalau kan. ditanya seperti itu kan berarti kita sudah selesai. Karena punten orang kemanapun jarang bawa buku nikah. Yang dibawa pasti KTP kan ditanyakan. Jadi KTP-nya dengan status barunya itu ya insya Allah di hotel di mana tidak akan dipermasalahkan. Lancar betul. Alhamdulillah lancar lah ya, sudah. Bulan madu Bulan ya, madunya ya. Nah kalau itu kan paduka ya, KTP terus akte nikah, terus kakak. Kalau kakak berapa lama juga? Kakak juga berbareng, berbarengan. Jadi pada saat paduka itu ya kita sampaikan. Dan itu bukan hanya paduka, kita juga punya program panutan yang lahiran. Oh lahiran. Nah lahiran di rumah di Kuningan itu ada 12 rumah sakit, ada 24 ponet dan sekitar 340-an atau 330-an praktek bidan swasta. Itu sudah bekerja sama dengan Dukcapil dalam program panutan, pelayanan administrasi usai persalinan. Jadi orang yang lahir di tempat-tempat yang tadi saya sebutkan, rumah sakit, ponet dan bidan swasta itu langsung diusulkan oleh pelaksana persalinannya memperoleh program panutan, yaitu berupa akta lahir, kartu keluarga, dan kartu identitas anak. Jadi langsung dapat 3 in 1. Gitu. Nah Pak, kecepatan layanan ini, kecepatan itu baru terjadi sejak kapan Pak? Sejak pindah kantor dari... Oh enggak, waktu di Ancaran juga masih sama. Karena juga program 1 jam itu kan di launching Februari 2025. Ketika 2025. Pak Bupati dilantik menjadi Bupati. 20 Februari. Jadi saat itu kita launching program 100 hari kerjanya Pak Bupati itu 1 jam saja. Alhamdulillah. Dan itu setelah kami laporkan di 100 hari Pak Bupati minta dilanjutkan sampai masa periode Pak Bupati selesai. Jadi sampai tahun 2029 kita akan melakukan program 1 jam saja. Dan ini tidak melanggar aturan karena di Perpres 97 itu dinyatakan bahwa pelayanan untuk 11 dokumen itu waktunya adalah antara 1 jam sampai 1 kali 24 jam. Jadi kita ambil yang minimal 1 jam. Walaupun dalam pelaksanaannya sekali lagi tadi untuk cetak KTP yang hilang dan rusak mah cukup 5 menit sebenarnya. Kita tidak perlu ini. Nah Pak, berarti kalau gitu, kalau semua digratiskan, berarti tidak ada PAD yang masuk kalau gitu Pak? Dukcapil Kuningan itu bukan pemasok PAD. Oh, memacok PAD. Memacok PAD. Bukan pemasok. Jadi tidak ada target berapa harus mencapai ini karena memang pelayanannya semua gratis. Tapi kita menggunakan anggaran dari APBD yang saya tadi sebut pemacok itu adalah untuk kepentingan masyarakat. Untuk apa? Satu, untuk membeli sarana prasarana cetak, contohnya beli tinta, beli film. KTP itu kan berlapis ya. Ada filmnya, ada tintanya. Kemudian juga kita melakukan pelayanan Sikuda cepat. Sikuda cepat. Turun langsung ke desa-desa, bahkan ke rumah-rumah, dan terlebih lagi untuk yang programnya masyarakat rawan adminduk, rentan adminduk, itu langsung menuju kamarnya masing-masing. Misalnya contoh, lansia yang sakit berada di kamar, ya kita langsung masuk ke kamarnya. Kemudian yang disabilitas, cacat pihik, tidak bisa bergerak, kita langsung masuk ke kamarnya. Demikian juga yang ODGJ.
ODGJ ini punten di Kuningan itu kebanyakan berada di ruangan tertentu. Ya. Ya, tertentu tuh ada di rumahnya, bahkan ada yang punten Di contoh jalanan. di Cidahu itu ada yang disimpan sampai di kebun. Oh. Jadi diasingkan gitu. Nah, kita datangin ke tempat pengasingannya, kita rekam di sana. Karena apa kita perlu dikejar? Karena dokumen kependudukan ini menjadi dasar bagi pelayanan publik lain. BPJS, kemudian untuk pelayanan yang lainnya, pendidikan dan sebagainya. Jadi kita dimanapun misalnya penduduk rentan itu berada, kita datangi. Itu yang lebih ekstrim tadi. Saya menemukan ODGJ di desa Cidahu itu diasingkan, Pak. Ditempatkan di kebun yang cukup jauh dari permukiman masyarakat umumnya. Itu di sana. Tapi yang lain-lainnya rata-rata berada di rumahnya, tapi di tempat tertentu. Ada yang mungkin diasingkan di, ya punten-punten lah, lamun bahasa lemburna memberi di goah gitu. Di tempat yang ya bukan tempat tinggal yang sebuah ruangan gitu sebuah ruangan yang sebenarnya tidak lazim bagi penduduk yang normal gitu. Tapi kita datangin masuk ke sana, kita rekam untuk kepentingan. Kalau KTP ODGJ ada ciri khusus nggak sih, Pak? Tidak ada ciri khususnya, cuman pada saat direkam kita masukkan itu harus ada keterangan dari pihak kesehatan bahwa yang bersangkutan itu jenis puntennya ODGJ-nya itu apa, karena banyak macam, ada skizofrenia, ada psikotik dan sebagainya. Jadi ada bipolar, ada apa. Nah, kita kan nggak tahu. Jadi yang tahu itu orang kesehatan. Jadi ditentukan dulu ada surat keterangannya. Jadi khusus untuk yang ODGJ itu harus dilampiri surat keterangan dari kepala puskes bahwa yang bersangkutan itu ODGJ. Nah, berarti si KTP-nya yang megangnya nanti siapa? Yang megangnya keluarganya. Yang megang keluarganya. Kepentingannya ODGJ itu kan untuk penyembuhan. Jadi ya upaya penyembuhan. Makanya nanti setelah dibuatkan KTP dengan dilampiri keterangan dari kepala puskes itu diajukan ke BPJS untuk memperoleh BPJS berobat selanjutnya gitu. Oh, jadi tidak ada ciri khusus. Di KTP-nya nggak ada ciri. Atau kita tidak tidak menandai KTP siapapun gitu. Nggak ada tanda-tanda khusus bagi orang-orang khusus, nggak, KTP-nya tetap sama. Termasuk bupati juga KTP-nya sama. KTP-nya sama. Barangkali ada KTP-nya melesat misalnya. Oh enggak. Kalau bupati itu berbedanya pekerjaannya. Dari pekerjaan? Dari pekerjaan, ditulis di situ bupati. Oh. Jadi bedanya dengan Pak Deden, kalau Pak Deden misalnya karyawan swasta gitu. Karyawan swasta. Nah, kalau Pak Bupati itu ya bupati. Wakil bupati itu ya wakil bupati. Presiden itu ya presiden pekerjaannya. Gubernur itu ya gubernur. Jadi bedanya dilihat pekerjaannya saja. Dari pekerjaannya saja. Karena ada 88 pekerjaan, ya, termasuk presiden, wakil presiden, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, itu pekerjaannya itu, gitu. Pekerjaannya itu. Nah, Pak, kan penghargaan ini kan ya prestasi juga kan, dan itu mengharumkan nama baik Kuningan lah untuk. Ya, penghargaan itu sebuah apresiasi dari pihak-pihak tertentu kepada kami Dukcapil. Nah, tapi ya itu semuanya itu ya kita kembalikan demi perbaikan pelayanan. Jadi prestasi yang kami terima itu bukan untuk ujub gitu ya. Ujub. Jadi itu adalah sebuah sinyalemen bahwa kita itu berada pada titik tertentu yang memang harus terus ditingkatkan. Iya. Karena punten sebaik apapun, setinggi apapun nilai-nilai yang disampaikan di prestasi, tetap pasti ada kekurangan. Jadi kita sebagai introspeksi diri lah, bahwa prestasi itu bukan menjadi ujub takabur, tapi itu jadi sebuah cermin bagi kita untuk terus memperbaiki. Karena di poin-poin penilaian dari mereka itu kan tercantum ini yang baik, ini yang kurang, ini yang harus ditingkatkan lain sebagainya. Itulah yang kita ambil gitu. Jadi bukan hanya kebanggaan, tapi itu adalah merupakan cerminan kita untuk memperbaiki diri kita. Dan Pak Kadis itu kan berarti ngejabat Kadis Dukcapil udah berapa tahun, Pak? Saya dilantik
tanggal 2 Februari 2021. Jadi sekarang 2006 bulan Juni ya hampir 5 tahun setengah. 5 tahun Ya, setelah. 5 tahun setengah lah menjabat di Dukcapil, dan insya Allah 1 Oktober saya pensiun. 1 Oktober 1 Oktober 2006 tahun ini. Jadi tinggal 3 bulan lagi. 3 bulan Pensiun. lagi. Nah, Nah dan itu gimana Pak? Nanti ganti kadis nanti. ya ganti kali itu kan kewenangan Pak Bupati. Saya yakin pejabat-pejabat calon penggantinya di Kuningan banyak. Untuk ini. Banyak generasi muda, pejabat muda yang insya Allah memenuhi kriteria. Hanya saja satu, pemilihannya berbeda dengan dinas yang lain. Kalau Dukcapil itu kan setengah dewa, Pak. Setengah dewa. Setengah dewa. Ya. Kaki kanannya di pusat, kaki kirinya di daerah. Jadi Pak Bupati tidak mengeluarkan SK untuk kepala dinas ataupun pejabat di Dukcapil. Jadi yang mengeluarkan SK bagi pejabat di Dukcapil itu adalah menteri dan dirjen. Kepala di Dukcapil eselon 2 itu di SK-nya oleh menteri dalam negeri. Ya. Untuk eselon 3 Sekdis, Kabid itu di SK-nya oleh Pak Dirjen Admindu. Nah, kemudian untuk eselon 4-nya Kasubag Umum, Kasubag Keuangan itu di SK-nya oleh Direktur. Ya. Bina Aparatur Kementerian Dalam Negeri. Jadi Pak Bupati itu hanya sifatnya mengusulkan ke pusat, nanti di SK. Nah, yang diusulkan persis seperti tim Bapperjakat mengusulkan ke Bupati ketika akan menunjuk kepala OPD yang lain. Jadi harus ada 3 calon. Jadi Pak Bupati nggak bisa mengusulkan 1 aja ke kementerian, harus 3. Nanti di asesmen di pusat, siapa yang ditunjuk, yaitu yang mendapat SK dari menteri. Gitu. Jadi Pak Bupati harus apa istilahnya mencintai ketiga calonnya gitu. Ya. Jadi harus ketiganya, nggak ada istilah, oh iya jagoan anak, iya nggak bisa. Berarti Pak Yudi nggak bisa diperpanjang ya Pak ya? Saya pensiun. Masa pensiunnya tuh? Oh nggak ada, karena ketentuannya eselon 2 sampai 60 tahun. 60 tahun. Ya barangkali karena pertimbangan prestasi. Enggak, yang berprestasi bukan hanya saya, banyak yang lain juga. Jadi banyak yang lain juga, insya Allah lah. Siapapun, ya memang Pak Bupati juga kemarin sempat nanya, mungkin Pak pensiun saha, ya saya bilang Bapak yang punya kewenangan, silakan saja usulkan sesuai dengan prosedurnya, 3 orang, yang terbaik pejabat Kuningan, insya Allah nanti dites di pusat, keluar 1 SK yang insya Allah siapapun yang jadi, itu adalah pejabat terbaik Kabupaten Kuningan. Nah, selama menjabat di sini nih Pak, sebetulnya apa nih Pak yang menjadi kendala lah gitu? Kalau kendala itu yang sampai saat ini yang memprihatinkan itu adalah dukungan anggaran. Anggaran khususnya untuk pengadaan Satpras. Jadi sarana prasarana yang kami gunakan sekarang komputer itu mayoritas produk tahun 2012. Oh ya. Kiriman dari pusat. Jadi kita di tahun 2000 ya ketika saya menjabat lah 2022 kita tidak ada keanggaran untuk membeli pergantian alat rekam, alat cetak KTP. Nah, ini baru kemarin memperoleh di tahun 2025. Ya. Nah, itu kita membeli 7 alat rekam, 5 alat cetak KTP. Dan sekarang kita usulkan, karena kebetulan Kuningan sekarang udah memperoleh ISO 27001. Nah, itu mau tidak mau Saprasnya harus menyesuaikan. Jadi kami sudah mintakan ke pemerintah daerah melalui Pak Bupati untuk dibantu peremajaan peralatan rekam dan cetak KTP di Dukcapil. Nah, itu besarannya cukup lumayan, sekitar 6 miliar Pak. 6 miliar, kami pun ke Pak Bupati tidak meminta 1 tahun selesai, tapi diskemakan ya 3 tahun ke depan. 3 tahun selesai gitu. Ya. Jadi pokoknya sampai masa baktinya Pak Bupati itu nanti mungkin Saprasnya terbarukan, termajakan gitu semuanya. Insya Allah ya kita sedikit demi sedikit lah, karena kita juga menyadari bagaimana kondisi anggaran di Kabupaten Kuningan. Ya. Selain Sarpas barangkali Pak. Selain Rapas terkait kepegawaian.
SDM. kepegawaiannya kurang, Pak. Kita kemarin terakhir mengajukan ke Pak Bupati tambahan 20 orang 20 untuk orang. operator. Karena apa? Karena sekarang posisinya di Dukcapil itu PNS dengan P3K itu sudah lebih banyak P3K. PNS-nya pensiun nggak ada pengganti, Pak. Oh iya ya. Nah, termasuk nanti saya pensiun di tahun ini. 1 Oktober itu 2 orang, 1 Novembernya 2 orang, jadi 4 orang. Jadi akan berkurang 4 orang tahun ini. Jadi tidak ada tambahan. Kalau misalnya dibiarkan kan berarti nanti PNS-nya habis. Iya. Nah, itu makanya kita mintakan sekarang, mumpung saya ini kemarin usulkan 20 ya minimal untuk operator layanan. Nah, yang PNS, yang sekarang itu P3K semua, Pak. P3K semua. Kalau P3K kan agak rawan juga. P3K penuh waktu, perjanjian kerjanya 5 tahun. Yang P3K paruh waktu 1 tahun. Kalau misalnya punten 1 tahun tidak diperpanjang kan berarti out juga, Pak. Iya, nanti ngelatih lagi gitu ya. Iya, kan harus mencari lagi. Makanya sekarang kita minta tambahan tuh PNS yang operator. Jadi bukan kita menisbikannya P3K, tapi karena yang P3K itu apa istilahnya rentan waktu kerjanya SK-nya itu kan terbatas, Pak. Khawatirnya tidak ada kesinambungan. Nah, gitu. Khawatir pemerintah daerah misalnya punten kondisinya keuangannya tidak membaik, kan P3K punten tidak bisa diperpanjang, misal sudah 1 tahun habis, misal tidak diperpanjang kan berarti selesai. Nah, makanya kita mintakan sekarang operatornya itu yang PNS, supaya hari PNS kan udah jelas masa kerjanya sampai 58 gitu. Jadi kan 58 tahun ke depan atau misalnya tinggal 20 tahun ke depan gitu. Dijaminan bahwa dia akan PNS. Tapi kalau yang P3K itu tadi yang penuh waktu 5 tahun, yang paruh waktu 1 tahun. Walaupun sekarang ada kebijakannya P3K itu adalah termasuk ASN. Jadi sekarang di KTP-nya itu ASN. Makanya Dukcapil Kuningan ada inovasi bagi perubahan pekerjaan laptop ASN. Layanan admin Duk untuk perubahan pekerjaan ASN. Jadi yang P3K yang tadinya tenaga honor, sekarang di KTP-nya menjadi aparatur sipil negara. Begitu juga yang PNS. Sekarang dirubah menjadi ASN. Ya, jadi makanya kita adakan program inovasinya laptop ASN. Jadi programnya. Dan di daerah lain? Tidak ada. Hanya Kuningan aja. Kita kan dituntut membuat inovasi. Setiap tahun tuh 2 inovasi. Jadi kita buatkan. Nah, ini laptop ASN ini mulai tahun 2025 kemarin. Karena kan perubahan dari tenaga honor ke ASN penuh waktu di tahun 2025. Dari tenaga honor ke P3K paruh waktu 2025. Jadi mulai itu. Nah, kemudian sekarang perjalanannya di 2026 ada keputusan Menteri yang mengatakan bahwa di KTP pekerjaan pegawai negeri sipil dan P3K, baik penuh waktu paruh waktu, menjadi aparatur sipil negara ASN. Jadi kita rubah sekarang KTP-nya, disesuaikan dengan ketentuan terbaru. Makanya kita buat inovasi itu. Dan sekarang nih di bulan Juni, mulai tanggal 8 nih sekarang kita masuk ke jadwal pemasukan epiden ataupun syarat penilaian kinerja Admin Duk Prima 2026. Jadi Kuningan sekarang akan mengikuti penilaian Admin Duk Prima untuk tingkat Jawa Barat. Kita mohon doa lah dari masyarakat semua, mudah-mudahan tahun ini bisa memperoleh juara seperti tahun-tahun sebelumnya. Karena kita dulu belum sempat menjadi juara 1 nih. Kemarin tahun yang lalu kita tidak ikut, tapi tahun sebelumnya kita dapat ranking kedua. Nah, waktu awal saya menjabat juga ranking ketiga. Jadi kita belum pernah juara 1. Mudah-mudahan tahun ini di akhir masa jabatan saya ya bisa juara hiji lah. Kenang-kenangan bagi Kuningan gitu. Mudah-mudahan, mohon doanya karena ya semaksimal mungkin epiden itu kita kumpulkan. Kemudian juga kan prestasi-prestasi yang saya sebutkan tadi sudah ada sebagai bukti bahwa Kuningan tuh bukan dinas yang lemah atau dinas yang ecek-ecek gitu, tapi memang punya prestasi. Dan prestasi ini tidak kita persiapkan, kita memang apa adanya aja sekarang yang ada.
Ya alhamdulillah dengan apa adanya, dengan kecepatan tadi 1 jam saja, dengan inovasi-inovasi, dengan istilahnya indeks kepuasan masyarakat yang tadi saya sampaikan bahwa tim penilai itu tidak nanya ke Dukcapil, tapi nanyanya ke yang dilayani ke pemohon Iya, kan, iya. bagaimana Dukcapil itu kan gitu. Nah, alhamdulillah. Dari Jamparing kan kita menjadi tertinggi nih sekarang nilainya ya 90,76, Iya. mengalahkan Dinas Pendidikan yang biasanya juara nih. Jadi Dinas Meskipun Pendidikan anggarannya lebih besar ya dari di Dukcapil. enggak, sekarang angkanya di bawah Dukcapil. Apanya? Angka Dari anggaran maksudnya? anggarannya ya jelas lah, jauh banget. Oh, jauh banget kan ya? Jauh banget. Mereka kan anggarannya puluhan M. Iya, Kalau iya. kita hanya 1 miliar kan. Dalam 1 tahun ya, Pak. Ya, dalam 1 Tapi kok tahun. bisa sih, Pak, dengan anggaran Ya terbatas? tadi kan kita kan pelayanan itu yang pertama gratis, kemudian juga kita tidak, ya istilah melayani sebaik mungkin, masyarakat kan lebih puas dibandingkan dengan itu. Maksudnya Karena cepat. kok bisa dengan anggaran terbatas tapi berprestasi lah? Kita kemitraan, Pak. Kita kemitraan. Contoh, Dukcapil on the street di CFD. Kita bermitra dengan Gria. Oh iya. Jadi nanti punten ya. Jadi pembiayaannya itu Gria yang nanggung. Oh. Ya. Kita wakuncar, waktunya kunjungan untuk perekaman dan pencatatan sipil dengan peserba Surya yang membiayain. Oh gitu. Hari Sabtu malam Minggu ya. Nah kemudian dengan Jogja Cijoho kita punya program Jumpa Pens. Jumat pelayanan pencatatan sipil dan administrasi kependudukan itu juga Jogja yang membiayai. Nah kemudian juga si kuda cepat, kemudian Polantas itu kunjungan ke desa, itu berdasarkan permintaan dari desa ngirim surat supaya ada perekaman di lapangan di desa A, di desa B, kita komunikasi dengan kepala desanya. Karena apa? Karena berdasarkan informasi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, di APBDes itu ada kode ring adminduk. Jadi ada anggaran yang tercantum di anggarannya desa. Jadi kita komunikasikan dengan desa, Bapak kami tidak punya anggaran nih untuk turun ke desa Bapak, tolonglah gunakan kode ringnya ADDes. Akhirnya dari mereka itu pembiayaannya. Jadi kita mah bermitra lah dengan berbagai pihak. Kemarin kita launching inovasi Dukcapil Tamasya. Tempatnya di Jamjampul. Ya. Itu yang membiayai Jamjampulnya. Jamjampul membiayai, bahkan Jamjampul itu mengeluarkan hampir lebih dari 300 voucher untuk pemohon. Iya. Jadi diskon 30% untuk karcis atau tiket ke Jamjampul, Pak. Jadi Jamjampul teh sudah membiayai kegiatan Dukcapil Tamasya, dia juga mengeluarkan bagi pemohonnya itu diskon 30% harga tiket. Jadi kalau tiket yang ini kan 30.000, ya, yang apa premium. Nah 30.000, 30% berarti kan 9.000. Berarti dia hanya bayar 21.000 untuk masuk ke sana. 9.000-nya kan berarti ditanggung oleh Jam-Jam. Jadi alhamdulillah lah kita bermitra dengan berbagai pihak. Karena apa ya? Memang kita terbatas, nggak ada anggarannya. Tapi nggak misal pakai anggaran apa gitu? Anggaran BPJS karena enggak. Kita menggunakan dengan mitra-mitra aja. Kita komunikasi dengan mitra, nih ada kegiatan ini. Oh siap. Ya kita. Dan kalau hasil BPK juga di Dukcapil nggak ada temuan ya, bersih ya, nggak TGR atau apa gitu nggak? Alhamdulillah enggak, karena memang nggak ada anggarannya Pak. Nggak ada anggarannya, jadi BPK juga pusing naik ya. Kita nggak punya anggaran. Anggaran itu yang diberikan hanya untuk Talinet Pak. Talinet. Telepon, air, internet. Listrik, internet. Jadi ya kalaupun ini kan kita keluarkan sesuai dengan tagihan dari para pihak. Tapi kok bisa Pak pegawai? Ya Pak Kadis kan pemimpinnya. Ini pegawai di Dukcapil dengan dana terbatas, bahkan cacian apa kan di Dukcapil ya, bisa bekerja apa istilahnya total lah gitu, sepenuh hati lah gitu. Itu kan perlu kiat khusus menurut saya. Jadi SDM kita itu kan
SDM yang tadi adminuknya prima, SDM-nya juga SDM unggul, Pak. Jadi SDM unggul, prima itu kan bukan prima dalam artian puncak saja, itu punya arti lain. P-nya itu adalah profesional. Profesional. R-nya itu responsif. Ya. Kemudian I-nya itu inisiatif atau inovatif. Ya. M-nya itu mandiri. A-nya akuntabel. Nah, ya. jadi primanya itu profesional. Nah, makanya kenapa pegawai kami itu profesional. Setiap tahun di Sdukcapil itu ada menandatangani perjanjian kinerja, Pak, dengan pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri. Jadi kepala dinasnya membuat perjanjian kinerja, sekretarisnya membuat perjanjian kinerja, kemudian juga para kabit. Di klausul terakhir dari perjanjian kinerja itu, apabila ditemukan adanya penyelewengan ataupun pungli, maka sanksinya adalah pemutusan hubungan kerja. Kalau langsung ya. Jadi kalau itu memang tinggal milih aja. Ya makanya ya punten. Mungkin terpaksa bekerja seperti itu. Ya tapi kan ya punten sanksinya tadi, Pak. Iya. Jadi mungkin karena terpaksa, akhirnya jadi terbiasa, jadi disiplinnya itu menjadi apa istilahnya pribadi masing-masing itu. Karena memang tadi. Nah, kemudian juga tagline di Jawa Barat sekarang Pak Sekda, ya punten ya, dengan kepatas anggaran ulah make atuda. Nah, atuda eueuh duit, nggak bisa. Tapi sanajan eueuh duit, kita kudu bisa. Sabisa-bisa, bahkan terakhir bahasana sabubuk. Nah, ini Pak Sekda Jawa Barat nih menekankan. Pak Sekda Jawa Barat. Iya, Sekda Jawa Barat kan, ya kita juga tadi bilang, saya ini setengah dewa. Kaki kanan di pusat, kaki kirinya di daerah, termasuk di provinsi kan. Jadi ketika provinsi bilang sabubukna, ya kita juga ngikut di kabupaten sabubukna, Pak. Ya, tapi kan ada juga kan punten kan SKPD yang memang anggarannya besar tapi tidak mampu mengoptimalkan ya, mengefisiensikan ya. Ya, itu kan tergantung kokinya ya. Beda koki, beda selera, beda koki, beda masakan gitu. Ya saya juga tadi ditanya sama teman saya di SKPD lain. Kenapa sih kok di Sdukcapil berprestasi? Yang nanya saya sebut aja ya. Mantan inspektur. Udah pensiun kemarin, Pak Ahmad Juber. Pak Ahmad Juber. Dia menyampaikan, kenapa sih OPD lain tidak seperti di Sdukcapil? Saya bilang juga saya nggak tahu, padahal ketika berprestasi, Pak Bupati itu dalam penyampaian pesannya, semoga piagam penghargaan bagi di Sdukcapil ini menginspirasi OPD lain untuk berprestasi sama. Tapi kan TNU Kabitaeun, Pak. TNU Kabitaeun. TNU Kabitaeun kan? Tis, right? Tak kunaon tentunya Pak. Ya itulah. Saya sampaikan, apa itu yang terjadi? Ya saya sampai ke Pak Juber itu menyampaikan, ke ayah cicisna. Kan bahasanya gitu. Ke ayah cicisna. Ya bahasa umumnya kan ke ayah cicisna gitu. Untuk berprestasi maksudnya. Iya, salah satunya kan itu. Tapi kan sebenarnya bukan itu. Kemauan kita aja. Buktinya kan di Sdukcapil kan. Pak Bupati kan menyampaikan, punten pada saya memperoleh nilai terbaik se-Jawa Barat di tahun 2025 bulan Juni. Beliau dalam pidatonya menyampaikan, di Sdukcapil ini bekerja dalam senyap. Ya, tahu. Teribut lah gitu. Tapi ujung-ujung prestasi kan gitu. Tapi kan ada orang yang berkuar, tapi gitu. Ya itu kan di luar lobang konten, tapi ribut nawae. Kita nggak pernah menyampaikan apapun kan. Jadi bahasanya Pak Bupati itu menyampaikan, Dukcapil ini bekerja dalam senyap. Ya dalam senyap itu ada orang duit gitu kan. Yang biaya ekposna kan gitu. Jadi jalan gitu. Tapi kan orang lain tidak punten. Tidak buta kan.
Ya, tetap melihat bagaimana kinerjanya. Saya juga ketika memperoleh nilai tertinggi dari Jamparing, saya nggak tahu kapan Jamparing itu melakukan surveinya kapan, siapa yang ditanya, nggak gitu tahu. kan. Belum, maksudnya nggak koordinasi dulu. Nggak ada Pak. Mereka menilai, Ya. akhirnya kan dapat nilai itu. Bahkan penilaian di Sdukcapil kan lebih tinggi dari penilaian Pak Bupati kan. Pak Bupati memperoleh nilainya hanya 88, sekian dari Jamparing. Iya. Nah, tapi Di Dukcapilnya 90,76, lebih tinggi. Ya, artinya kan, Pak Bupati dapat 88, sekian itu karena Dukcapilnya dapat 90, ya. Ngedorong kan yang lain ada yang di bawah angka betul. Pak Bupati, jadi rata-rata ya minimal. Jadi berjasa besar lah Dukcapil kepada Bupati. Ya, berjasa lah. Tapi, ya kita mah menikmati saja semua. Iya. Tapi tadi sekali lagi bahwa penghargaan itu bukan ujub takabur, tapi itu bukan bahan evaluasi bagi kita untuk memperbaiki diri lebih lain. Iya, cuman kan itu Pak, punya keyakinan nggak Pak? Tadi kan katanya 1 Oktober mau pensiun. Iya. Ini untuk punya keyakinan nggak penggantinya itu akan minimalnya setara gitu kan dengan Pak Kadis tuh? Kalau melihat bibit-bibitnya bahkan lebih baik dari saya. Bisa lebih baik. Bisa lebih baik. Karena apa? Karena di diklat-diklat kepemimpinan itu kan setiap peserta diklat itu harus membuat proyek perubahan. Nah, dari sekian yang ikut diklat, yang saya tahu itu sudah ada 2 punten pejabat Kuningan yang propernya atau proyek perubahannya terkait dengan pelayanan admin. Jadi 2 orang inilah pasti sudah memiliki wawasan lebih dari saya. Jabatannya kan bukan kepala Dukcapil, jabatannya bukan kabid di Dukcapil. Iya. Tapi dia propernya terkait Dukcapil, berarti dia tahu persis tentang Dukcapil. Makanya itulah bibit-bibit yang memungkinkan jadi memimpin Dukcapil lebih baik dari saya. Dan saya sudah sampaikan ke pimpinan, ya. Pak, kalau misalnya saya pensiun, Bapak pusing ya, nah ini Pak calonnya. Yang diklat timnya beberapa orang Pak atau 1 orang? Baru 2 orang. Oh. Nah, hari ini kan sedang diklat tim lagi nih, ada beberapa. Ya mudah-mudahan ada yang terkait Dukcapil lagi, jadi nanti supaya pas 3 calon. Dan ide-ide mereka itu butuh anggaran besar atau? Oh tidak, justru mereka itu punten, karena inovasi atau proper terkait dengan Dukcapil yang bukan sistem, yang tidak menggunakan teknologi informasi, itu biaya minim Pak. Kecuali kalau dia propernya punten membuat sistem gitu, pasti biaya tinggi. Iya mah enggak, pelayanan aja. Jadi propernya adalah bagaimana pelayanan adminduk itu dengan biaya minim. Tidak berbiaya besar lah, karena dia bukan sistem Pak. Yang dibuat itu bukan sistem. Inovasi mereka itu bukan sistem. Oke lah, Pak Kadis. Ini barangkali udah cukup lama juga. Kita ya ngomong apa adanya lah. Apa adanya. Ya, kita ngomong apa adanya. Percaya ke Pak Kadis. Tadi disampaikan ya prestasinya ada, kelemahan atau kekurangan kita juga banyak. Ya mudah-mudahan nanti pengganti saya di masa yang akan datang bisa lebih agile, lebih lincah. Ya, lebih lincah sehingga ya anggaran dari mana. Kita berupaya ke pusat, kita sudah berupaya ke provinsi, namun sampai hari ini provinsinya angkat tangan, pusatnya masih angkat tangan. Untuk apa tuh? Nah, contoh ke provinsi kita meminta mobil layanan keliling. Nah, sekitar 700 juta kemarin kita usulkan. Ternyata begitu kita masuk ke anggota dewan, kita masuk ke dinas provinsi, Pak Gubernur dalam kamusnya tidak ada. Jadi dalam kamus APBD dari Pak Gubernur itu tidak bisa mengusulkan yang Kuningan harapkan. Jadi untuk tahun 2026 belum bisa mengajukan mobil keliling. Kalau dari pusat? Dari pusat juga sama. Karena efisiensi kan sekarang di pusat sebenarnya programnya MBG yang maksudnya Koperasi Desa Merah Putih kan itu yang jadi anggaran yang menghabiskan. Jadi yang lain-lain diminimalisir Pak. Jadi kita ke pusat juga mohon maaf, di pusat tidak ada anggaran yang bisa ditarik ke
daerah. Di Iya, provinsi juga kamus Pak KDM juga sama, untuk tahun ini tidak ada untuk Adminduk, karena dia lebih fokus ke infrastruktur kan, ingin Infrastruktur. menyelesaikan jalan provinsi, ingin menyelesaikan jalan desa dan Iya, sebagainya yang rusak-rusak. Jadi untuk pelayanan Dukcapil padahal kan belum bagus ya. menjadi prioritas. APBD Kuningan belum. APBD Kuningan dengan istilahnya kesepakatan tadi kita minta kan 6 miliar aja nggak bisa langsung, Iya, tetap iya, harus bertahap. dicicil bertahap. Jadi ya kita harus sama-sama memaklumi dan menyadari gitu kondisinya sedang seperti ini, ya kita tidak bisa maksa-maksa. Tapi ya tadi di Jawa Barat mah gaduh sanajan. Sanajan. Nah, sanajan yang Ulah sabubukna gitu, ulah atuda. Ulah Jadi atuda. sanajan sareng sabubukna gitu. Oke. Sabi-sabi. Oke lah. Itu Kadesnya. pada nuhun lah. Sanajan. Anggaran. Kita tetap semangat sabubukna. Semangat. Yang penting mah Kuningan melesat. Melesat. Pak Kadis nu melesat gimana? Mohon kan? Mohon, Kuningan melesat. Iya. Kalau Dukcapil prima. Begini Pak, Prima. Oke deh. Jabar istimewa. Jabar istimewa. Sanajan waktosna iya masih hoyong ngobrol Pak. Hapunten barangkali kapayuna tiasa disambung. Ya, insya Allah lah. Ya. Kalau misalnya ke depan masih ada waktu sebelum 1 Oktober ya saya mungkin yang masih menjawab. Tapi kalau lewat Oktober ya mungkin nanti pejabat lain. Oh, siap lah. Manawi gitu Pak. Sukses selalu Pak. Pertahankan prestasinya. Bahkan ya saya usulkan sih diperpanjang masa pensiun. Cuma aturan kepercayaan Pak. Gitu Manawi Pak. Siap Pak. Mohon Pak Deden. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.